Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita Studio Let's Great Together. Kali ini ada penontonnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sedang bersama dengan Mas Alfa Robi. Beliau ini adalah salah satu founder dari Geta Studio. Apa kabar Mas Alfa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja kayak konten-konten kita yang sebelumnya. Padahal baru satu. Seperti konten kita yang sebelumnya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mas Alfa ini adalah komikus yang bisa dibilang senior, sudah berkarya selama lebih dari berapa Mas? Pertama kali berkarya? Komik pertama terbit tahun 2002. 2002. Oh, berarti ya sudah sekitar 20 Hampir lah. 21 tahun. Sudah sangat lama sekali ya. Itu pelecutnya pertama kali apa, kenapa kok suka sama komik? Suka sama komik. Mungkin pengaruh ini ya, dari kecil tuh suka dibeliin komik sama bapak. Jadi hampir setiap pekan itu selalu ada komik baru. Ada komik baru, terus zaman dulu apalagi kan nggak ada hiburan, nggak banyak lah hiburan. Terus akhirnya ya salah satu hiburannya ya baca komik. Baca komik ya. Jadi pertama kali itu karena dibelikan komik oleh orang tua ya. Rata-rata sama sih. Saya juga begitu, karena orang tua membelikan komik, terus akhirnya suka sama komik. Lah kalau dari gambarnya sendiri pertama kali itu bagaimana dan kapan itu Mas? Kalau pertama kali gambar komik itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Itu dulu terinspirasi dari komik-komiknya Tony Wong. Itu komik-komik Tiger Wong, Tapas Sakti, terus Komik Cina berarti ya? komik Hong Kong. Komik Hong Kong. Ya. Terus akhirnya nyoba bikin karena ya seneng kan lihat gambarnya terus nyontoh gitu. Dari situ sudah terpecut di pikiran, aku pengen menggambar komik, atau gambar aja sebelumnya? Waktu itu belum. Waktu kelas 3 itu belum. Cuma sekedar ingin di kepala kan ada ide-ide gitu kan. Terus ide ini kan nggak bisa visualkan atau di medianya kan adanya itu komik. Akhirnya coba bikin komik sesuai dengan apa yang kita bayangin gitu. Oh, gitu ya. Dari situ akhirnya menyukai komik, akhirnya membuat komik. Kalau komik pertama yang dikaryakan itu apa judulnya Mas? Komik pertama apa ya? Komik pertama itu yang mesti yang pas kelas 3 itu. Ya, mungkin yang masih waktu kecil pertama kali dibuat. Masih ada komiknya? Bisa ditampilin nanti. Oh ya. Judulnya apa? Judulnya kalau nggak salah Segurdion. Nggak tahu apa artinya apa, jangan tanya, nggak ngerti. Itu judulnya Segurdion. Segurdion itu tentang apa Mas? Itu superhero aja. Komik superhero. Oh, komik superhero. Setelah itu lanjut lagi atau setelah SD, SMP, SMA masih lanjut gambar terus, masih ngomik terus, atau terputus karena beberapa komikus kan suka gambar dari kecil, terus setelah beranjak dewasa akhirnya nggak gambar lagi. Kalau Mas Alfa gimana? Itu lanjut sampai SMA. SMA itu masih awal-awal sampai kelas 2 itu masih suka bikin, dan ada komiknya sampai sekarang, tapi belum selesai komik yang dibuat waktu SMA. Itu kemudian sempat berhenti akhir-akhir SMA sampai awal kuliah. Itu berhenti. Itu medianya dulu di apa Mas? Kalau saya dulu kan gambar di buku tulis, di bagian tengah itu saya sobek, terus saya gambar-gambari. Kalau Mas Alfa? Di kertas HVS. Oh, sudah kertas HVS ya? Kalau awalnya enggak, awalnya pakai kertas bekas ujian. Kertas bekas ujian, bapak kan ngajar kan, dosen. Biasanya kalau habis ujian tuh banyak kertas di rumah. Nah itu kertas bekas tuh belakangnya kan kosong. Nah itu buat gambar, itu dimanfaatin buat gambar. Oh gitu ya. Terus setelah berkecimpung ya mungkin komik amatir lah ya. Setelah itu kepikiran punya studio atau membuat studio. Waktu itu ceritanya gimana pertama kali? Nah kalau itu saya harus berterima kasih sama om saya. Dulu saya sempat komplain ya. Maksudnya bukan komplain tapi ya agak mengeluh karena di Semarang waktu itu nggak ada komunitas komik.
terus ngerasa sendirian, ngomik nih sendirian. Akhirnya ngobrol-ngobrol kan sama Om. Om itu lulusan ITB, desain produk. Terus kita ngobrol-ngobrol, Om bilang gini, kalau kamu nggak ada komunitas, kamu bikinlah komunitasnya. Nah, mulai dari situ kepikiran nih, wah gimana ya caranya bikin gitu loh. Terus akhirnya dipertemukan dengan beberapa temen yang ngomik juga. Nah, dengan teman-teman itu kita coba bikin kelompok bareng untuk rutin ngomik bareng, bikin komik bersama gitu. Terus ya sampai sekarang. Oh. Jadi waktu itu teman-teman dari perkuliahan atau teman main atau kebetulan ketemu kok pada suka gambar, terus pada ada punya ide untuk membuat studio atau gimana waktu itu? Waktu itu belum kepikiran punya studio. Waktu itu SMP malah. SMP itu ketemu dengan temen yang suka gambar juga. Teman sekolah? Teman sekolah. Itu kita akhirnya kan ngobrol kan, wah dia suka gambar, dia stylenya Dragon Ball, Akira Toriyama kan. Terus waktu itu saya masih style komik Hongkong tuh kan. Terus ngeliat style, Dragon Ball kayaknya bagus juga nih kan. Terus kita jadi sering ngobrol nih, sering hangout, terus mikir gimana caranya bikin cerita bareng yuk gitu. Nah mulai dari situ, kemudian ada satu teman lagi kakak kelas di SMP yang sama juga. Terus hampir setiap malam minggu kita ngumpul nongkrong di rumahku di Ngalian itu untuk ngomongin komik sambil ngomongin ide cerita sambil gambar gitu. Itu awal. Temen itu akhirnya yang ikut membuat studio atau itu sudah beda lagi temen? Ikut bikin. Jadi itu waktu awal-awal Papillon. Jadi termasuk founder awalnya Papillon lah. Jadi 3 orang. Waktu awal itu berapa orang founder Papillon? Waktu awal ada 5 orang ya. 5 orang. Waktu itu 5 orang. Sudah dalam bentuk jadi Papillon atau waktu itu gimana? Cuman komunitas saja ketemu terus gambar atau sudah nerima kerjaan atau gimana waktu itu? Belum, awalnya komunitas. Ya kita ngumpulin teman-teman yang suka bikin komik, suka gambar. Kemudian kan jadi besar. Nah, terus ada kesempatan masuk ke LX Media. LX Media. Ya, yang itu penerbit major Gramedia Group kalau nggak salah ya. Nah, itu tahun 2001 kalau nggak salah. Itu ada kesempatan kita masuk ke sana. Terus waktu itu submisi atau dilihat talentnya sama talent scout di LX Media atau gimana waktu itu? Awalnya nggak submisi dulu. Awalnya kita ditawarin. Jadi mereka punya proyek serial tokoh nasional waktu itu. Terus kemudian kayaknya lagi nyari studio kan. Terus lupa aku gimana ketemunya. Mereka ngehubungin terus kita kebetulan kita udah punya ide komik horor waktu itu. Terus kita sekalian tawarkan juga. Nah mereka suka dengan konsepnya. Nah akhirnya kita jalan 2 tuh, serial tokoh nasional sama komik horor. Ini serial tokoh nasionalnya itu juga jalan dan komik horornya juga jalan. Bukan dan waktu itu bukan submisi tapi dilihat sama istilahnya talent scout lah ya dari LX Media gitu ya. Berarti waktu itu sudah ada komik yang berjalan atau ada portofolio di mana gitu? Kalau waktu itu ya yang kita kerjakan itu kan service. Kita nerima commission kan. Cuman itu masih awal-awal commission itu. Jadi kayaknya ya masih istilahnya belum bisa dibilang itu menghasilkan karena kayak kadang-kadang barter. Jadi dibayar pakai komik. Terus ya apa ya kalau ada duitnya tuh mungkin cuma sedikit kayak gitu. Waktu itu yang penting bisa berkarya gitu ya, senang bisa berkarya gitu ya. Bayaran mungkin ya pikiran kesekian gitu ya. Karena belum berkeluarga juga. Ya. Kalau yang dari komik LX Media itu judulnya apa dan ada barangnya nggak ya sekarang? Yang dari LX Media ada itu yang judulnya Boneka Kematian. Nah, ini dia kok pas sekali ini. Nah, ini dia. Ini Boneka Kematian. Boneka Kematian. Terbit tahun 2002. Itu ada tuh tulisan di situ tuh. Boneka Kematian. Nanti akan dilihatkan juga screen-nya. Boneka Kematian. Cucu
Kenapa mungkin? Boneka kematian. Kalau komik yang tokoh nasionalnya? Tokoh nasional kita ngerjain satu tokoh aja di Ponorogo. Cuman ini nggak tahu kita kopiannya kemana, nggak ketemu. Oh, arsipnya Itu hilang, ketelingsut. Oh, iya. Setelah itu dari karya pertama Alex Media itu boneka kematian, kemudian lanjut lagi nggak dengan penerbit Alex Media itu? Nggak lanjut. Oh, terakhir itu di boneka kematian. Terakhir di boneka kematian. Setelah itu kita malah ke publisher lokal, maksudnya di Semarang sendiri. Itu komik berikutnya itu judulnya Crazy Lamb sama Gogo F5. Gogo F5 itu bukan IP luar ya kalau nggak salah yang Gogo F5. Gogo F5 lokal karena saya yang bikin. Oh, lokal. Oh, originalnya Mas Alfa yang bikin. Oh, begitu. Oh, kalau artefaknya Nah, itu harusnya ada itu. harusnya ada ya. Nah, nanti dilihatkan ya. Di screen nanti dilihatkan. Kemudian ini kan banyak Mas, ada Outbox. Ini covernya yang buat Mas Alfa. Penulisnya juga banyak, ini Wowo sama Aziza. Aziza itu Mbak Rahmi Aziza ya, istrinya Mas Alfa ya. Oh, waktu itu juga ngomik atau dia nulis aja. Oh, bagian cerita aja. Yang menggambar Mas Wiwoho. Itu Aryo sebenarnya. Oh, Mas Arya ya. Oh iya Mas Tulis namanya itu Wiwoho. Mas Arya. Oke. Ada juga Komet. Ini ada beberapa volume kalau Komet ya, Mas? Ya, Komet ini ada beberapa series dan volume sih. Oh. Kalau yang In Loving Memories ini cuma satu, ini isinya cerita-cerita romance. Oh. Kalau yang ini Komet series ini ada 4 atau 5 seri yang publish secara indie. Ini sama kayak itu. Oh, sama. Cuman beda cover aja. Indie semua ini ya, Mas ya? Sama indie semua ya. Indie. Kalau yang ini covernya agak lebih bagus nih, Mas. Ya, itu covernya kita print terus kita laminating supaya nggak kena air itu nggak blobor ya. Ini di sini ada Ultimate Glade, berarti Mas Ayub. Ya, ada Ultimate Glade itu di situ. Kreator Ultimate Glade Mas Ayub berarti. Juga sempat tuh ngisi di situ. Ayub. Berarti yang kemarin itu di komik Komet ini ya, Mas ya? Ya. Masih banyak itu juga ada Komet. Kemudian sempat memasukkan ini apa ya, Mas? Max Steel. Bisa diceritakan, Mas, ini? Ya, Max Steel ini servis sih. Kita dapat orderan untuk memvisualkan naskah dari Max Steel. Ini kan superhero Amerika ya. Itu ada film kartunnya. Dia tayang di Disney Channel atau apa nggak salah. Terus kita kebagian dapat satu episode untuk ngerjain komiknya. Di sini proses pembuatannya dari awal storyboard, dari cerita, atau cuman bagian artnya aja, ilustrasi, color, atau gimana, Mas? Kita ngerjain storyboard sampai coloring. Oh, dari storyboard berarti ada line art sampai coloring tuh dari Mas Alfa sendiri semua ya. Tapi tim ya. Tim. Pekerjaannya tim ya, Mas Alfa yang bagian pensil ya. Nah, storyboard sama pensil. Kalau yang coloringnya? Coloringnya ini Max Steel kayaknya Mas Han deh yang coloring. Mas Han. Nah. Mas Han itu untuk informasi aja, Mas Han itu CEO-nya Geta Studio ya. Kaget saya. Kemudian ada juga, ini ada beberapa karya juga, The Fro ya. Bisa diceritain kalau ya, The Fro ini nyeritain superhero dengan gaya rambut afro ya. Dan dia suka musik superhero-nya. Ceritanya agak-agak lucu-lucu komedi gitu loh. Komedi-komedi konyol gitu. Plesetan juga sih. Ada komedinya. Tapi ini gambarnya style-style Amrik ya, Mas ya? American style, ya. Itu style gambar Amerika. Kalau untuk idola ilustrator dari entah luar entah lokal, Mas Alfa siapa ya, Mas? Kalau lokal ya,
lokal saya suka ini Pak Teguh Santosa. Teguh Santosa. Oh ya. Itu keren banget ilustrasinya. Kemudian Pak Man Surdaman. Terus siapa lagi ya? Lokal Ardian Syah mungkin ya. Mas Ardian Syaf. Oh ya, itu rata-rata juga penggemar, banyak yang menggemari Mas Ardian. Itu juga dulu pernah jadi ilustrator tetapnya Marvel sama DC ya Mas ya. Iya. Terus sekarang membuat lini penerbitan sendiri, Syaf Komik kalau nggak salah ya. Ada. Kemudian ini kan banyak sekali Mas. Ada Parasasin juga ini. Ini Mas Alfa juga yang ilustratornya ya. Sampai coloring atau? Ini sampai coloring juga, tapi ada sebagian yang dibantu teman-teman. Ada ya, Kak Mas Hasan bantuin juga, Anang kayaknya sempat bantuin juga kayaknya. Mas Rin sempat bantuin juga. Jadi kalau di studio ini kita bekerja sebagai tim ya teman-teman. Nggak dilakukan single fighter karena memang kebutuhannya seperti itu. Kalau di komik Amerika itu baik dari waktu pengerjaan kan dibatasi deadline. Jadi kalau dikerjakan sendiri pasti akan menyulitkan. Jadi beberapa dikerjakan oleh tim. Ada koloris sendiri, nanti sebelumnya di line art sendiri, storyboard sendiri. Bahkan pemberi tulisan letter itu juga sendiri. Gitu ya Mas ya. Ini juga masih ada Ivy. Ya. Oh, kalau ini agak beda Mas. Gayanya agak manga ini ya. Ya, manga. Oh, yang ini agak manga. Ini publish di Tokyo Pop. Nggak tahu Tokyo Pop kayaknya publishernya masih ada atau enggak ya sekarang. Ini Tokyo Pop ini LA ya masalah. LA. Ya. Oh, Tokyo Pop. Itu apa ya? Ya itu manga itu style-nya. Nah. Ini style manga. Oh ya, dari pertama kali studio ini dibuat itu kalau nggak salah namanya sebelumnya bukan Geta Studio ya Mas. Oh, iya. Waktu itu pertama kali apa ya Mas? Sebelum kita namanya Papillon Studio. Papillon Studio. Dari awal memang itu ya Papillon Studio atau? Kalau sebelum Papillon kita komunitas. Komunitas itu kita namanya Caterpillar. Caterpillar. Iya. Itu artinya apa? Caterpillar itu ya kayak komunitas ini ya ulet gitu loh. Jadi maksudnya ya spiritnya karena masih kecil jadi ya ulet gitu aja. Jadi banyak orang yang kumpul, dia suka ngomik, suka apa namanya gambar, tapi gambar komik, terus suka nulis naskah komik. Ya itu kita kumpul semua di situ. Kita pilih nama Caterpillar itu sebenarnya random sih. Jadi ya kelihatan keren Caterpillar gitu langsung di. Kemudian berubah ke Papillon. Papillon itu lambangnya kalau nggak salah kupu-kupu. Jadi dari ulat terus berubah jadi kupu. Ya itu dia. Waktu kita memutuskan menjadi studio, kita mikir kan, oh ulat nih. Next stepnya ulat apa nih? Oh next stepnya ulat tuh menjadi kupu-kupu gitu. Dia bermetamorfosis. Sangat filosofis. Sangat filosofis sekali. Ya itu akhirnya jadi Papillon itu. Oh, jadi kemudian sekarang jadi Geta. Ya. Terakhir ini kita nge-branding diri sebagai Geta Studio. Geta Studio. Kalau karya-karya setelah jadi Geta Studio ini kalau Likomik ini kalau nggak salah penerbit dari penerbit yang bernafaskan Islam kalau nggak salah ya Mas. Ya, Likomik itu kan teman-teman komik. Likomik itu kan teman-teman komik yang dia bergerak di karya-karya dakwah ya. Jadi kita kemarin ya ada beberapa sih yang dipublish sama Likomik. Udah banyak sebenarnya, cuman kita baru ikut yang ini, baru ikut yang Nusantara Warriors. Judulnya Nusantara Warrior, tapi ini kan kompilasi dari berbagai komikus ya. Kalau dari Geta Studio ini yang mana Mas ceritanya? Yang di Ponegoro. Di Ponegoro. Ya, itu sama penulis namanya Bang Zia. Oh, jadi Geta Studio itu di bagian artnya ceritanya dari Bang Zia. Kemudian masih ada lagi. Jadi ini karya dari Geta Studio ini luar biasa banyak. Sangat konsisten dari 20 tahun berkarya menghasilkan berbagai macam komik ini. Ada juga Imaduddin Zangki.
Ya, kalau Imadudin Zangki ini juga dari e-comic, bukan ya Mas ya? Bukan, Imadudin Zangki ini publishernya Salsabila. Itu salah satu lininya Al Kausar kayak. Oh, penerbit major juga ya berarti ya Mas? Ya. Atau self publishing? Dia banyak menerbitkan buku-buku dan komik Islam sih. Oh. Kalau di sini ada Mas Handri Satria sama Mas Syaf Muhammad Isa itu sebagai apa Mas? Ya, beliau sebagai penulis naskah. Ya, jadi naskah sama konsepnya dari Mas Handri Satria. Nah, kita ngerjain visualnya. Visual dari storyboard yang berasal dari ceritanya Mas Handri sama Mas Isa. Kemudian sampai coloring semua dari Geta Studio. Ya, sampai coloring. Main artisnya Mas Alfa juga ya sebagai. Ini campur sih, banyak orang sih yang ngerjain. Oh. Cuman finishingnya di aku sih. Akhirnya aku cek ulang lagi. Bukan sebagai quality control aja tapi juga ikut Ikut ngerapiin juga, ngerapiin kerjaannya juga. luar biasa. Sama ini yang terakhir, bukan yang terakhir semoga ya. Ini karya terbarunya adalah Aisa Tomodachi. Ini Aisa Tomodachi. Aisa Tomodachi. Kalau ini kerjasama juga dengan penulis lain atau ini IP? Ini full kita buat sendiri. Mulai dari naskah, konsep naskah sampai coloring, lettering kita kerjakan sendiri. Jadi ini secara global IP dari Geta Studio, benar-benar jadi dari Geta Studio. Penerbitnya juga mana penerbitnya? Ihsan Komik. Ihsan Komik ya. Dari Ihsan Komik ya. Kalau boleh diceritakan ringkasannya, ini ceritanya tentang apa ini? Kalau Tomodachi kan itu teman-teman kalau nggak salah ya. Bahasa Jepang ya? Ya, Aisa Tomodachi itu maksudnya Aisa dan teman-teman sih. Oh, benar ya Aisa dan teman-teman. Ya. Tapi sebenarnya kalau ditulis yang benernya Aisato Tomodachi harusnya. Ada Tomodachi. Aisato Tomodachi. Nah, jadi ini disingkat jadi Aisa Tomodachi aja gitu. Oh. Jadi supaya gampang dibaca, supaya gampang diingat-ingat gitu. Apa itu Mas artinya Aisa dan Aisato? teman-teman. Oh. Aisato Tomodachi. Ini ada tulisan buku pertama. Ini akan jadi komik nomor 1 aja atau gimana nih Mas? Ini sedang dalam proses cetak nih yang buku keduanya. Oh, ada buku keduanya? Ada volume keduanya? Buku kedua, ya. Oh. Kita sedang proses cetak. Kalau mau order juga bisa. Oh, sudah bisa ya? Udah bisa. Ini berarti ini pertama terbit tahun berapa Mas? Ini 2022. 2022 sekarang 2022. Berarti perlu 2 tahun sampai ada volume 2-nya. Ya betul. Jadi agak lama karena ada situasi lah yang menyebabkan kita mesti pending dulu proses Pandemi. Bukan ya? bukan pandemi. Ada. Itu. Oh. Ini sekarang sudah bisa di PO. Nanti bisa kita berikan alamat untuk PO-nya di deskripsi ya. Ini kalau untuk Mas Alfa, sendiri ya, bukan di studio. Kira-kira ada ungkapan komikus bisa hidup dari karya. Kalau menurut Mas Alfa sendiri seperti apa? Bisa sih sebenarnya. Asal kerja keras. Kalau dari Mas Alfa sendiri sudah bisa ya hidup dari karya. Kalau ngomong karya secara umum ya, kalau ngomong secara umum ya bisa. Jadi karena selama ini kita nggak ada kerjaan lain selain gambar gitu. Kerjaan full di ilustrasi sama di komik, jadi full berkarya gitu ya. Iya. Oh ya. Berarti Mas Alfa ini adalah salah satu bukti bahwa artis juga bisa hidup dari karyanya. Jadi kalau untuk kemarin kan Mas Ayub Nurmana itu masih menjadi dosen. Kalau Mas Alfa ini benar-benar pure, dia sebagai artis hidup dari karyanya. Ini karyanya sudah begitu banyak. Kira-kira ke depan setelah Aisa Tomodachi akan ada perkembangan apa lagi di studio kita ini Mas? Saat ini kita masih fokus di Aisyah. Jadi kedepannya kita berencana untuk publish setahun itu minimal 3 episode lah. Oh. Gitu. Setahun 3 episode berarti
ini kan sudah episode 2, berarti nanti episode 3-nya akan ada di tahun ini juga. Insya Allah. Sekarang lagi produksi sih sebenarnya untuk episode 3. Pertanyaan terakhir wis, karena ini sebentar lagi Mas Alfa juga mau meeting sama tim ya. Kira-kira penjualan Aisyahnya bagus nggak Mas kalau dari laporan? Kan ini penerbit major, artinya kan ada laporan penjualan entah tiap bulan atau tiap 6 bulan. Kira-kira penjualannya bagaimana Mas? Alhamdulillah penjualan sampai hari ini dari 2000 eksemplar itu udah laku sekitar 1.200 sih yang terlapor. Itu dari pertama cetak 2022 kemarin. Sudah 1.200, berarti kurang sedikit lagi sudah habis. Amin. Maka dari itu dari penerbit percaya bahwa peluang dari Aisyah ini punya peluang untuk diterbitkan di volume 2 dan volume 3 nanti. Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Alfa sudah menyediakan waktunya yang sibuk ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.